Ini alasan saya kenapa saya tidak lagi tertarik dengan bisnis affiliate marketing marketplace seperti TikTok, Shopee, ataupun Tokopedia. Dan yang terakhir, pasti bikin kamu tercengang. Penasaran? Tapi sebelum itu, saya Mr. Link. Selamat datang di channel Pria Masa Depan. Ya, kalau kamu ngikutin channel ini dari awal, mungkin kamu sadar kalau memang dulu saya ini adalah seorang affiliate marketing. Dan memang saya menggeluti affiliate marketing itu sejak tahun 2017, di mana waktu itu saya masih menekuni bisnis CPA marketing. Dan bukan hanya itu saja, saya pun menjadi seorang affiliate marketing di beberapa marketplace. Ya mungkin kalau kamu nonton video 2 tahun terakhir, di sana saya pernah membagikan metode saya untuk mempromosikan produk Shopee Affiliate. Awalnya memang saya yakin bahwa bisnis ini akan potensial sekali ke depannya. Tapi setelah ChatGPT beta muncul di akhir tahun 2022, pandangan saya mengenai bisnis affiliate marketing jauh berbeda. Bahkan menurut saya AI bakal mendistrupsi profesi yang namanya digital marketing ataupun marketing online. Tapi apa pandangan saya mengenai bisnis affiliate marketing ini? Di video ini saya akan bongkar beberapa pandangan saya, tapi saya mau disclaimer dulu ya teman-teman, kalau memang ini adalah murni pandangan saya pribadi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tidak sependapat ataupun kurang sependapat dengan pendapat saya, boleh tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya, sekarang kita akan masuk di beberapa pandangan yang saya lihat mengenai bisnis affiliate marketing ini. Yang pertama dari segi market. Jujur saja kategori yang saya pilih ketika saya bermain affiliate marketplace ini adalah barang elektronik. Kenapa? Karena memang background pendidikan saya di bidang IT, jadi yang seirama itu adalah produk-produk elektronik. Makanya saya pilih niche atau barang-barang elektronik. Tapi ternyata setelah saya cermati dan teliti, ternyata barang elektronik yang viral di marketplace Indonesia itu adalah produk white labeling. Jadi memang produknya itu adalah produk jadi di Cina yang diimpor ke Indonesia dan dibedakan logonya saja ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ingin tahu detail mengenai bisnis white labeling, bisa tonton aja video saya yang sebelumnya, karena di situ saya sudah membahas tuntas bagaimana cara memulai bisnis white labeling. Tapi pertanyaannya, apa dampaknya? Ya, kalau memang semua barang yang best seller di Indonesia itu adalah barang white labeling, tentunya kita akan sulit sekali untuk mencari USP atau unique selling position. Karena memang semua barang atau speknya itu sama, yang membedakan itu hanya logonya saja. Jadi saya kesulitan untuk mencari materi promosinya ya. Kalau misalkan saya bilang kualitasnya kayak gini, ya brand sebelah juga sama barangnya, sama identik. Kalau misalkan saya juga bilang barang termurah, brand lain juga ada yang jual lebih murah. Nah, itulah alasan saya kenapa saya tidak lagi tertarik dengan bisnis white labeling. Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman berkomentar, lah kalau gitu kenapa nggak pindah niche aja ya? Misalkan produk fashion gitu ya. Ya jujur saja saya sendiri pun dari kelas 2 SMA sudah bekerja di konveksi dan juga butik ya. Jadi saya pun tahu lah mana cotton, mana polyester, mana sablon rubber, mana sablon plastisol. Saya tahu. Hanya saja memang ya saya kurang minat lah dengan bisnis fashion, apalagi kalau misalkan teman-teman lihat tampang saya seperti ini, ya kurang cocok lah kalau misalkan saya mempromosikan produk fashion ya. Itu pandangan pertama saya ya mengenai market. Sekarang kita akan lanjut ke pandangan saya mengenai platformnya. Pertama, di sini mungkin teman-teman juga merasakan sendiri ya bahwa kebijakan dari platformnya itu makin diperketat. Dulu mungkin kalau misalkan teman-teman membuat materi video iklan, teman-teman masih bisa bilang terlaris, termurah, ter gitu ya. Tapi sekarang tidak bisa ya. Kenapa? Alasannya terlalu overclaim. Terus kalau gitu gimana dong kita cari kata-kata atau diksi supaya teman-teman bisa meyakinkan viewer dari materi iklan teman-teman. Selanjutnya yang kedua, menurut saya algoritma dari platformnya itu makin aneh ya. Apalagi kalau misalkan di TikTok. Mungkin teman-teman juga pernah lihat ya, ada salah satu affiliate marketing yang mempromosikan atau membuat video promosi iklan sarung jok motor gitu kan. Dia nggak kata-kata, cuman hi.
konten apaan sih kayak gitu? Kok bisa view-nya nyampe jutaan? Teori bikin video atau iklan bagus nggak berlaku di Indonesia. Toh video kayak gitu juga bisa naik. Tapi itu ya nggak masalah ya, karena memang ya mungkin audiens di Indonesia itu senangnya dengan konten-konten seperti itu, jadi ya no problem sih. Tapi ya tetap saja membingungkan ya, apalagi kalau misalkan teman-teman mendalami videografi ataupun belajar mengenai market, ya itu membingungkan ya. Itu sudah melawan dengan apa ya, ilmu-ilmu dari bidang tersebut. Ya itu teman-teman. Dan selanjutnya ini menurut saya yang paling tidak adil ya. Kenapa? Karena kita sebagai afiliator itu tidak bisa mengganti link dari produknya. Jadi kalau misalkan si sellernya itu sudah mencabut komisi untuk produk tersebut, ya view ataupun video yang sudah viral ya tidak bisa membuahkan cuan dong kalau kayak gitu. Tapi katanya sekarang udah bisa ya, hanya saja memang untuk video yang diupload 7 hari terakhir. Tapi tetap saja kalau misalkan dibatasi cuma 7 hari menurut saya kurang fair lah. Harusnya kalau misalkan mau fair ya si afiliator pun bebas mengganti link dari videonya ya. Nah gitu teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke pandangan saya di eksternal ya, yaitu dominasi cookies perusahaan pihak ketiga. Nah ini adalah poin yang paling krusial teman-teman. Ini adalah yang membuat saya menyerah di bisnis affiliate marketing marketplace Indonesia. Kenapa? Karena memang sebetulnya para marketplace ataupun para platform itu bekerja sama dengan perusahaan periklanan pihak ketiga. Di sini saya nggak ingin menyebut nama perusahaannya apa, tapi yang jelas ini adalah perusahaan pihak ketiga yang bekerja sama langsung dengan si platformnya. Ya, dan karena perusahaan ini adalah perusahaan pihak ketiga, tentunya para perusahaan pihak ketiga tersebut pun biasanya memiliki para marketer profesional. Banyak sekali para marketernya yang mempromosikan link affiliate-nya itu melalui paid traffic. Dan budget iklannya pun bukan kaleng-kaleng teman-teman. Bukan 100-200 ribu, tapi puluhan sampai dengan ratusan juta. Tapi pertanyaannya bahayanya apa ke para afiliator yang langsung bekerja sama dengan marketplace-nya ya, bukan yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi gini teman-teman, setiap link affiliate itu biasanya ada yang namanya cookies ya. Jadi cookies itu akan aktif selama periode tertentu ya. Setahu saya Shopee itu aktifnya selama 7 hari. Misalkan dalam seminggu terakhir itu terjadi penjualan atau terjadi pembelian yang mengeklik link affiliate teman-teman, berarti komisinya itu akan masuk ke akun teman-teman ya, karena memang cookiesnya itu masih aktif. Tapi bayangkan kalau misalkan skenario-nya gini ya. Teman-teman membuat video ya, dan ada salah satu orang yang mengeklik link dari affiliate teman-teman. Tapi orang tersebut itu belum melakukan pembayaran ya, otomatis kan teman-teman juga belum mendapatkan komisi ya, karena memang belum terjadi penjualan. Ya, ini nggak apa-apa kalau misalkan cookiesnya itu masih aktif ya selama 7 hari tersebut. Tapi kalau misalkan si orang tersebut mengeklik link dari affiliate yang bekerja sama dengan pihak ketiga, cookies tersebut akan terhapus teman-teman. Ini nggak masalah kalau misalkan mereka itu menyebarkan linknya tidak secara masif. Tapi memang di perusahaan pihak ketiga tersebut biasanya juga ada kebijakannya juga ya, ada yang tidak memperbolehkan dengan iklan seperti ini ya, biasanya mereka tidak memperbolehkan untuk iklan di pop under ya, di tipe iklan pop under. Tapi balik lagi karena memang afiliator atau publisher mereka itu adalah marketer profesional ya, mereka juga biasanya mengakali teman-teman. Ada yang pakai cloaking ya, ada yang metodenya itu nyimpen push notification di HP kliennya ya, ada juga yang pakai iklan lendir teman-teman. Dan gilanya biasanya para perusahaan pihak ketiga tersebut ya tutup mata. Kenapa? Ya karena perusahaan periklanan juga sama bisnis ya, sama cari cuan ya. Jadi kalau misalkan banyak afiliator mereka yang bisa mendapatkan komisi, ya penghasilan mereka juga akan lebih besar tentunya ya. Dan mereka juga biasanya nggak peduli ya metodenya mau kayak gimana, selama perusahaan mereka masih dibayar oleh platform, contohnya Shopee ataupun TikTok, ya mereka mau bayar affiliate marketer mereka. Kalau misalkan dari platformnya nggak dibayar, udah suspend aja akunnya. Ya, makanya nggak aneh kalau misalkan teman-teman lihat iklan Shopee ataupun TikTok di website-website bajakan, karena itu adalah kerjaan dari para marketer dari perusahaan pihak ketiga yang bekerja sama
dengan para marketplace. Ataupun bisa juga iklan tersebut dibuat oleh tim internal atau tim marketing dari pihak marketplace-nya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menghapus cookies-cookies dari para afiliator supaya mereka tidak memberikan komisi. Ya, kalau misalkan kita pikir-pikir secara bisnis ya logis ya teman-teman. Make sense. Kenapa? Karena biasanya iklan untuk traffic Indonesia itu 0,3 dolar ya, sekitar 5.000 rupiah ya. Itu bisa menjangkau 1.000 orang. Bayangkan dengan cuma 5.000 rupiah, mereka bisa menghapus komisi dari 1.000 afiliator. Itu bisa meminimalisir budget yang harusnya dibayarkan ke afiliator, tapi dihapus. Di samping itu mereka juga dapat objektif yang lain, yaitu brand awareness. Ya gitu teman-teman. Jadi menurut saya make sense juga ya kalau misalkan pihak internal dari marketplace-nya sendiri juga mengiklan. Ya tujuannya untuk memperkecil budget yang harus dibagikan ke afiliator mereka. Ya gitu teman-teman, tapi itu hanya sebatas pemikiran kotor saya saja ya, karena saya selalu berpikir terbalik mengenai pandangan orang lain. Kalaupun misalkan strategi tersebut tidak dilakukan oleh internal marketplace-nya sendiri ya itu syukur ya. Tapi kita sebagai afiliator tentunya harus juga berpikir negatif terhadap suatu entitas ya, karena kita tidak tahu strategi mereka juga seperti apa ya. Jadi apa salahnya kita berpikir negatif terhadap suatu yang bisa merugikan kepada kita. Ya gitu teman-teman. Makanya saya tidak lagi tertarik dengan bisnis affiliate marketing ya, khususnya affiliate marketplace. Ya, saya lebih memilih untuk menjadi seorang website developer karena memang menurut saya menjadi seorang website developer itu banyak sekali kelebihannya ya, banyak sekali potensi cuannya ya. Yang pertama ya tentunya teman-teman juga bisa memonetize website teman-teman ya. Yang kedua tentunya teman-teman juga bisa menjual jasa membuat website ya, ataupun kalau misalkan apes-apesnya ya teman-teman juga bisa bekerja ya. Dan itu semua sudah pernah saya coba, sudah pernah saya lakukan dan memang cuannya kerasa teman-teman ya. Bahkan rasanya nggak terlalu capek ya kalau misalkan saya bandingkan dengan ketika saya masih menjadi seorang digital marketer ya. Menurut saya menjadi seorang website developer itu lebih santai dibanding dengan menjadi seorang digital marketer. Apalagi sekarang ya sudah ada AI, rasanya menjadi seorang website developer itu lebih mudah teman-teman. Ya contohnya kalau misalkan teman-teman tidak bisa coding suatu fungsi atau suatu fitur ya teman-teman bisa minta bantuan AI. Jadi lebih enak ya. Berbeda dengan menjadi seorang digital marketer ya. Menurut saya menjadi seorang digital marketer lama-kelamaan juga akan akan terdisrupsi oleh AI ya. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Karena jujur saya juga sudah meriset hal tersebut ya. Saya sudah bertanya ke beberapa teman saya yang memang fokus jualannya itu melalui iklan ya. Dan mereka bilang cara mengiklan di Facebook itu sekarang berbeda dengan 2 ataupun 3 tahun ke belakang ya. Kalau dulu ketika kita membuat iklan tentunya targetnya itu harus dapat ya dari demografi, umur, device sampai dengan interest. Kalau sekarang itu lebih broad teman-teman. Bahkan targetingnya juga simple. Sekarang cuma umur dan juga negara. Nggak perlu interest. Karena memang AI makin hari makin pintar ya. Makin tahu pangsa pasar dari suatu produk. Kalau misalkan nggak percaya, teman-teman silahkan survei sendiri ya. Kalau saya pribadi, ya surveinya seperti itu. Dan juga memang saya juga melihat beberapa advertiser atau perusahaan periklanan lain seperti Estera, Galaxion, dan yang lain-lain. Mereka juga sudah menanamkan AI di dalam platformnya ya. Jadi ya kedepannya orang yang tidak memiliki basic digital marketer pun bisa mengiklan dengan tepat sasaran ya. Mungkin kedepannya profesi digital marketing agency nggak bakalan laku ya. Karena memang semua orang juga bisa mengiklan dengan baik. Ya memang AI juga sekarang sudah bisa coding ya. Sudah bisa membuat sebuah aplikasi ataupun website dengan secara otomatis. Hanya saja hasil coding yang di-generate oleh seorang engineer akan lebih bagus ketimbang halayak umum. Kenapa? Karena seorang engineer itu sudah tahu fundamental dari codingnya sendiri ataupun sudah tahu mengenai sintak ataupun teknis-teknisnya ya. Jadi otomatis hasilnya pun akan lebih bagus dibanding kode yang di-generate oleh seorang
yang bukan seorang engineer. Gitu teman-teman. Jadi balik lagi pertanyaannya, apakah menjadi seorang affiliate marketer ataupun digital marketer ini sudah suram? Ya menurut saya tidak juga ya, karena memang banyak juga orang yang bisa menghasilkan ratusan juta dari mempromosikan barang orang lain. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, sebagai seorang yang merecah di dunia internet ya, teman-teman harus memiliki plan B ya. Jangan terlalu nyaman di suatu bidang ataupun suatu profesi tertentu. Ya sebaiknya teman-teman pelajari profesi yang lain ya. Kalau saya pribadi lebih prefer menjadi seorang website developer karena memang potensi cuannya itu lebih banyak ya. Teman-teman bisa memonetize website teman-teman bisa menjual jasa buat website, atau sepahit-pahitnya teman-teman juga bisa bekerja di suatu perusahaan menjadi seorang website developer. Nah, pertanyaannya, sulit nggak sih menjadi seorang website developer? Jujur, ya memang banyak sekali teknis yang teman-teman harus pelajari. Tapi sekarang ada yang namanya CMS ya, ada yang namanya WordPress. Jadi teman-teman bisa membuat website melalui WordPress. Dan kalau misalkan teman-teman ingin belajar WordPress, jujur di Agustus saya pun berencana untuk membuat sebuah bootcamp membuat website dengan WordPress ya, dari awal sampai akhir, dari fundamental sampai dengan monetize. Makanya kalau misalkan teman-teman klik link yang ada di kolom deskripsi video ini, mungkin teman-teman akan menemukan sedikit survei ya. Survei tersebut saya akan gunakan untuk merangkum kurikulumnya ya, supaya kurikulumnya itu tepat sasaran ya. Maka dari itu kalau misalkan teman-teman join di grupnya, di grup waiting list bootcampnya ya, teman-teman isi survei tersebut supaya materinya lebih efektif ya, seperti itu teman-teman. Dan jujur saya sendiri pun tidak ingin terlalu banyak orang yang mengikuti bootcampnya ya, mungkin bagi saya 20 atau 30 orang juga cukup ya. Karena untuk saya pribadi, saya lebih mengedepankan output terhadap teman-teman ketimbang input terhadap saya ya. Jadi daripada banyak orang yang gabung di kelasnya, saya lebih senang sedikit tapi sangat bermanfaat untuk mereka. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Terakhir, saya ingin ingatkan lagi ke teman-teman, daripada membesarkan perahu orang lain, lebih baik membangun perahu kalian sendiri. Walaupun kecil, dengan perahu tersebut teman-teman bisa mengarungi lautan. Saya Mr. Link, sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid.